Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati. Selanjutnya, kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat IPA, rekan Dr. Abedi Harahap FH FPN MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kanwil Provinsi Selangi BPN Provinsi Banten, kita bersyukur mempunyai Kanwil yang luar biasa ya. Kemarin waktu masih Bu Andi Tentri Abing ke Kanwil, kita udah sangat bangga. Ternyata masih ada yang lebih hebat ya, yang lebih lebih merakyat kita. Terima kasih. Yang saya hormati juga ada Pak Kabit HTPT Pak Yayat. Ini juga luar biasa. Ya, jadi kita beri aplaus juga buat Pak Kabit HTPT. Jadi kalau Bapak Ibu punya handphone dia, di WA malam pun, pagi pun pasti dibalas. Itu luar biasa. Pak Kabit, ya. Terima kasih Pak Kabit. Ya. Kemudian yang saya hormati juga Pak Akan, Pak Horizon. Ini anak muda, calon pemimpin masa depan di Kementerian Daerah. Terima kasih Pak Akan. Kemudian tadi ada juga Pak Asep tadi, kalau tidak salah ya. Di Pak Asep ini juga luar biasa, sungguh dekat dengan kita para PPRT. Kemudian yang saya hormati Pak Dr. Nasruddin selaku Ketua MKP ya, PPIPA, Jalan IPA ya, Majelis Kehormatan Pusat. Kemudian yang saya hormati juga dari kita ada Bendahara Umum dan ini, dan ada juga kami beberapa tadi, ada Pak Asep ya, dan beberapa tadi saya lihat. Nah, jadi Pak Kanwil, kami dari PPIPA itu dari Pengwil Banten itu ada 5 ketua bidang Pak. Nah, jadi paling banyak itu dari Banten. Kemudian itu bendahara umumnya dari Banten juga Pak. Nah, tidak hanya itu Pak, Majelis Kehormatan Pusat dan ketuanya juga dari Banten. Jadi hampir separuh personil PPIPA itu dari Banten Pak. Ya, jadi tulang punggung kita dari Banten. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua Pengwil, Pak Triasman itu memang betul adanya kita dari Banten. Cukup cukup memberikan warna. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Pengwil Banten, Uda Triasman. Kemudian yang saya hormati Ketua Pengda di Banten Selatan. Jadi saya ingat jadinya ya, kembali ke masa lalu. Pengda INI Provinsi Selangi Selatan itu yang artinya saya pertama ketuanya. Saya dulu ke Pengwil, yaitu Ibu Rani. Yang pertama Ketua Pengda itu beliau. Jadi pada masa saya dulu Ketua Pengwil ini berpisah antara kabupaten Kabupaten Tangerang berpisah dengan Tangerang Selatan.
Mungkin Rani jadi ingat masa lalu ya. Kemudian saya juga masih ingat dulu pertama kali Ketua Pemda Dr. Yasman, Ketua Pemda Yeni saya yang melantiknya dulu. Ya, jadi ingat masa lalu jadinya ya Dr. Yasman ya. Nah, jadi udah cukup lama saya memang di Banten ya, udah sejak tahun 1998 ya, cukup lama ya sampai sekarang. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia, kemudian seluruh rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan dan batin sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara kupas tuntas peraturan alutsista tanah terbaru dan sharing session BPN dengan IPA Selang Council. Jadi judul ini saya juga ingin sampaikan bahwa sejak zaman Pak Menterinya Pak Sebetnya kemarin dia selalu memberitahukan kepada kita bahwa PPAT adalah bagian dari Kementerian ATR. Dan kemudian Kementerian ATR adalah rumah bagi PPAT. Dan ini memang ditularkan ke seluruh kanwil dan kantor seluruh Indonesia. Jadi oleh karena itu kami dari PPI menyambutnya dengan program, dengan penekanan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita harus selalu bersikap santun, selalu bertiga dan tak hukum dalam menghadapi bergaul dengan Bapak Ibu kita dari Kementerian ATR. Apakah rekan-rekan kira-kira setuju dengan itu? Kita harus bersikap santun pada masalah. Kita datang ke sana juga dengan memperhatikan etika dan tentu kita juga mengikuti aturan-aturan yang ada. Apakah rekan-rekan semua bisa mengikutinya? Kelihatannya ada yang tidak bisa ya. Apakah rekan-rekan bisa? Bisa. Pak Kanwil kami akan selalu berusaha sesantun mungkin, seberetika mungkin, setaat hukum mungkin dalam berhadapan dengan pemilihan. Oleh karenanya kami berharap nanti di sharing session itu berikanlah jalan keluar kepada permasalahan-permasalahan rekan-rekan kami. Dan juga tentu cepat ya agar bisa selesai. Bapak Ibu sekalian yang saya berharap, terkait dengan Permen ATR BP nomor 16 2021 ini, memang dalam perjalanan saya ke daerah, baik itu minggu lalu di Provinsi Sumatera Utara maupun di akhir minggu kemarin di Kalimantan Tengah, ada beberapa memang permasalahan di sini yang tidak bisa dijalankan. Jadi mungkin nanti Pak Kabid ya bisa memberikan penjelasan terkait dengan pasal 111 Permen ini, yaitu yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Jadi dalam hal sebidang tanah terbuka warisan, maka pencatatannya dilakukan apabila ada yang seperti itu kepada seluruh ahli waris. Akan tetapi di ayat kedua, apabila sudah ada ahli bagian waris, maka ini dapat dilakukan pencatatan kepada satu orang. Ternyata hampir di seluruh Indonesia pasal ini tidak bisa dilaksanakan. Apa masalahnya? Karena ternyata pasal ini belum mengatur terkait dengan BPHTB. Jadi BPHTB waris dengan BPHTB pembagian waris masih terjadi perdebatan. Ya, pemerintah ya dalam hal ini Pemda dan Pemkot dan Pemkap dengan Pemkot itu masih beranggapan itu harus dikenakan dua kali BPHTB. Nah, sehingga kalau pencatatannya langsung di-bypass kepada salah seorang ahli waris, itu di dalam kekhawatiran tentunya itu pada saat diperiksa oleh BPKB terjadi temuan. Inilah permasalahan-permasalahan yang sudah kita inventarisasi.
Kemudian terkait dengan kepemilikan warga negara asing. Sekitar 3 bulan yang lalu kami dengan Reno menghadap kepada Pak Dirjen. Saya dengan Pak Toto, dengan Pak Wakil Ketua Umum, Pak Ignes, menghadap kepada Pak Dirjen, Pak Suyus, mengatakan bahwa di seluruh Indonesia terkait dengan aturan yang ada di Permen 16 tahun 2021 bahwa warga negara asing cukup dengan paspor ataupun identitas lain sudah bisa melakukan transaksi. Ternyata di dalam praktek tidak satu pun, baik di Batam maupun di Jakarta maupun di Bali, tidak bisa dilaksanakan. Karena ternyata terkait juga dengan perpajakan dan kemudian juga terkait pembayaran BPHTB yang mengharuskan adanya MPP. Bahkan di Batam karena terkait dengan peraturan daripada otorita yang mengharuskan bahwa untuk warga negara asing itu harus mengurus terlebih dahulu kartu izin tinggal tetap. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di luar daripada peraturan kita. Oleh karena itu kita berharap nanti Pak Kabid, ya Pak Yayat ini pokoknya luar biasa ya, dia menguasai betul permasalahan-permasalahan terdaftar. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa permasalahan yang memang menjadi kendala. Kendala itu tidak ada di Bapak Ibu kita di BPN, ya, tetapi berada memang di peraturan yang tupoksinya di luar daripada instansi Kementerian ATR. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, selain itu di Permen ATR nomor 16 2021 ada juga beberapa persoalan memang yang sekarang ini kita selalu sampaikan. Jika pada masa yang lalu pengecekan sertifikat yang berdasarkan pasal 97, Bapak Ibu sekalian untuk mengecek data yuridis dan data profilnya itu adalah bahwa sertifikatnya dibawa ke kantor pertanahan. Nah sekarang sertifikat tersebut tidak diperlukan lagi, sehingga bagi mafia pertanahan bisa saja dimanfaatkan BPHT dalam hal pengecekan tersebut. Sertifikat aslinya masih dipegang oleh beliau, Bapak Ibu diperiksakannya, kemudian Bapak lakukan pengecekan clear dan kemudian dilakukan transaksi. Dan kemudian ternyata yang diserahkan kemudian hari sertifikatnya adalah sertifikat ganda. Ini adalah tantangan-tantangan bagi kita selalu hati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya banyak permasalahan yang ada di permen ini, akan tetapi karena waktunya kita sudah terlambat, kalau saya nanti tambah banyak lagi yang disampaikan, takut habis kita tidak sempat mendengar nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Kabid, apalagi nanti yang akan dibagikan ya permasalahan ataupun persoalan yang akan dibagikan oleh Pak Horizon lalu ke Kantan, jadi tidak selesai nanti. Mungkin takutnya nanti acaranya sampai maghrib. Ya. Jadi oleh karena itu saya akhiri pada sambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan rekan Dr. Harahap.